Besok ngucap lagi nggak apa-apa. Selamat hari Natal, ini malam kudus. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Bertema Natal adalah bukti kasih Bapa. Ya, Natal itu adalah bukti dari satu kasih Bapa. Slide berikutnya. Saudara, hubungan Bapa dan anak itu penting di mata Tuhan, sangat penting. Sehingga Tuhan itu menghubungkan dirinya dengan kita itu sebagai Bapa dan anak. Ya, di dalam Alkitab selalu disebutkan dia adalah Bapa bagi kita. Ya, ada nyanyian seperti Bapa sayang anaknya, tadi ini di Mazmur 103 ayat 13 itu seperti Bapa sayang anaknya. Ya, dia menyatakan diri sebagai Bapa. Kemudian juga dikatakan bahwa dia adalah Bapa bagi anak-anak yatim. Bapa. Tuhan Yesus mengajarkannya gini, Bapa kami yang di sorga. Maaf ibu-ibu ya, Tuhan Yesus tidak mengajar ibu kami yang di sorga. Bapak kami yang di sorga. Ya, Bapak kami yang di sorga. Ya kan? Tuhan Yesus bilang, minta dalam namaku. Nanti Bapa akan memberikannya kepada kamu. Saudara, jadi Tuhan memposisikan dirinya sebagai Bapa terhadap kita. Dan Bapa itu penting di mata Tuhan. Ya, Bapa itu sangat penting di mata Tuhan. Jangan tersinggung ya. Saya hari ini malam rada bebas sekali ya. Saya itu waktu menyiapkan khotbah ini saya tanya sama istri saya, Mama, di Taman Eden Allah itu bicara kepada siapa? Pada Adam katanya. Terus yang bicara kepada Hawa siapa? Ular katanya, yang ketawa. Kemana putri saya datang, tak tanya juga jawabnya sama. Ular katanya, cucu saya yang protes. Ya, cucu saya yang protes, ya sekarang enggak, sekarang Tuhan bicara kepada laki-laki dan kepada perempuan. Sama banyaknya ya, karena tidak ada laki-laki tanpa perempuan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Tapi Allah berbicara kepada Adam teman Eden karena memang Bapa itu sangat penting. Ya, Bapa itu sangat penting. Saudara, kalau saudara baca temanya Natal adalah bukti kasih Bapa, ya toh? Saudara pikir kan cuma terpusat kepada Bapa di sorga. Tapi khotbah ini bukan bicara soal Bapa di sorga saja, tapi bicara di sini loh, ada banyak bapak-bapak. Apakah bapak-bapak ini membuktikan kasih pada keluarganya? Tuhan berkata begini, tentang hubungan Bapa dan anak itu sangat penting. Ayat yang terakhir dari perjanjian lama, ayat yang terakhir perjanjian lama. Ya. Sudah itu Tuhan tidak bicara lagi selama 400 tahun kepada orang Israel. Ini yang terakhir dalam perjanjian lama. Tuhan itu bilang hubungan Bapa dan anak itu kalau tidak dipulihkan, Allah akan memukul bumi sehingga musnah. Dan puji Tuhan, di awal perjanjian baru ada pemulihan hubungan Bapa dan anak menjadikan umat yang layak bagi Tuhan. Kita baca ayatnya. Slide berikutnya. Nih, ayatnya kan gini. Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya. Sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Penting sekali. Hubungan bapak dan anak itu harus betul-betul diperhatikan. Hati bapak harus berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Kalau tidak, Tuhan akan memukul bumi sampai musnah. Ya, dalam Lukas pasal 1 ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, ini Yohanes Pembaptis, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Siapa yang menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan? Bapak-bapak.
yang hatinya berbalik kepada anak-anaknya. Kenapa gitu? Selama ini bapak-bapak itu, terutama di luar sana itu saudara, tidak tahu cara mengasihi anaknya. Ya, tidak tahu cara bertindak bagi yang benar bagi anaknya. Ya, nggak tahu, nggak tahu. Saya dulu punya pegawai banyak, ya, bukan pegawai saya, pegawai negeri tapi bukan saya. Hari-hari duduk merokok di depan, gitu. Rokok kan beli, ya. Istrinya datang, Pak, gaji suami saya kok enggak ada. Loh, ya embuh, aku bilang ya. Ya enggak tahu, gaji suamimu kan dibayar oleh bendahara, tanya bendahara sana. Habis sebagai utang untuk dia makan di warung dan merokok. Saudara, banyak bapak-bapak seperti ini. Di luar sana, di sini enggak. Di sini enggak tahu, enggak ada. Karena kita tahu bagaimana harusnya bapak itu berfungsi. Ya, bagi kita bapak-bapak, ya tidak boleh melepaskan segala sesuatu kepada ibu, ya karena bapak-bapak lah yang harus menyatakan kasih Allah. Natal berbicara tentang kasih Bapa pada anak-anaknya, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kapan terakhir kali bapak-bapak berdoa bersama anak-anaknya? Kapan terakhir kali bapak-bapak doa sama anak-anaknya? Bola, ya. Anda jawabnya enggak? Jawab dalam hati aja. Karena ngaku kan susah lagi nanti ya. Nah, saudara, ini harus dirubah. Ini harus dirubah. Dan Allah sendiri, Allah Bapa mengawalinya, slide berikutnya. Ya, Allah Bapa mengawali pemulihan dengan memberikan putranya yang tunggal. Saya tulis putranya, di dalam Alkitab terjemahan baru anaknya. Tapi ada Alkitab yang menuliskan sebagai putranya. Putra lebih jelas, karena kalau anak bisa laki, bisa perempuan. Kalau putra jelas, laki itu memberikan putranya yang tunggal. Slide. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 begini. Sebab Allah demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dunia, tidak untuk menghakimi dunia, sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Saudara, Natal, Tuhan bertindak untuk menyatakan sebagai Bapa kasihnya. Dan sudah bisa diduga, ditolak oleh miliknya. Karena miliknya tidak mengenal kasih Bapa. Miliknya tidak bisa mengenal. Ya saya tidak tahu kenapa. Ya, tapi memang anak-anak sulit untuk mengenal kasih Bapanya. Dan juga Bapak juga sulit untuk menyatakan di dunia ya, bukan Bapak di surga. Ya, anak-anak itu sulit untuk mengenali kasih Bapanya. Ya, itu sebabnya pada waktu Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, ya tidak mengenalinya. Ya, tidak mengenalinya. Dan di dunia ini bapak-bapak juga tidak sanggup menyatakan kasihnya kepada anak-anaknya. Nah saudara, ini sudah berjalan 2000 tahun. Sekarang Natal ada di Tiongkok, Natal ada di Arab Saudi, Natal ada di seluruh dunia. Ya, tapi apakah ini merupakan penyambutan pada Tuhan Yesus atau justru penolakan? Saudara-saudara, Natal di mana-mana identik dengan Santa Claus dan rusa kutub. Yesusnya di mana? Yesusnya di mana? Tahun lalu di sini ada rusa, saya bilang jangan dipasang lagi gitu ya. Karena memang bukan rusa ya. Ya saudara, Yesusnya di mana? Anak memang susah mengenal kasih Bapaknya. Sebaik apapun Bapaknya, seringkali anak-anak itu susah mengenal kasih Bapaknya. Di Alkitab Tuhan Yesus cerita tentang satu orang yang baik sekali punya 2 anak. Anaknya tidak bahagia dua-dua hidup bersama bapaknya tidak bahagia. Anak yang kecil minta duit sama bapaknya, kasih banyak lalu minggat. Ya, anak yang satu lagi tetap tinggal pada bapaknya, tapi mengeluh terus, menggerutu terus.
Ya, dia bilang sama bapaknya, aku kerja keras buat bapak, 1 ekor domba aja bapak nggak pernah ngasih kepada aku. Tidak mengenal kasih bapaknya. Saudara, ini kan bicara soal anak yang hilang itu toh. Tapi ini kan bisa diterapkan di sini. Apakah kita mengenal kasih Bapa? Banyak orang Kristen seperti ini loh saudara. Minta didoakan. Supaya Tuhan memberkati, memberkati, memberkati. Dan pada waktu Tuhan sudah memberkati lalu lenyap. Ya om sibuk, dari Senin sampai Sabtu sibuk kerja. Anak-anak tidak keurusan. Jadi kalau Minggu saya menggembalakan anak-anak saya. Menggembalakannya di mana? Bu. Ya, menggembalakan anak-anaknya di mana nggak tahu. Saudara-saudara, di gereja juga banyak yang seperti ini. Terus yang kedua, yang seperti anak yang sulit itu juga banyak. Ada tetap di gereja. Tapi datang kebaktian tasnya abot sekali. Bukan cuma abot, ya aktif di gereja kalau sudah ada daftar jadwal pelayanan, kenapa sih saya lagi kan gitu. Apa nggak terlalu sering saya dapat jadwal pelayanan? Saudara, ini kan tidak boleh dibiarkan terus. Ini kan tidak boleh dibiarkan terus. Kita harus belajar untuk mengenal kasih Bapa itu, menghargainya, baru kita bisa menerapkan, mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Lalu baru akan ada satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Slide berikutnya. Bagaimana sih seharusnya Bapak itu mengasihi? Kasih Bapak itu tidak bersyarat, saudara. Tetap memberikan walaupun ditolak. Tuhan tahu kalau anaknya bakal ditolak, tapi Tuhan tetap memberikan. Roma 5 ayat yang 8 katakan, akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak tunggu, nanti kalau kamu sudah baik, nanti kalau kamu sudah layak, nanti kalau kamu sudah kudus, tidak. Karena kasih itu tidak bersyarat. Saudara, Shirley ini bulan Agustus, Shirley Ciu. Shirley Amos, bukan Shirley Joanda ya. Shirley ini. Om, tema Natalnya apa? Nanti tunggu, saya bilang gitu. Tanya lagi, tema Natalnya apa? Nanti tunggu dari PPP, saya bilang. Besok saudara akan dapat khotbah dari tema Natal PPP. Saudara, bisa juga berpikir, Shirley bilang tanggal 24, Om bebas. Saya juga berpikir, saya mesti ngomong apa pada saudara? Saya mesti bicara apa pada saudara? Saudara-saudara, di akhir bulan Oktober, saya merasa, saya menyanyi keras-keras. Berulang-ulang satu nyanyian, keras-keras saya nyanyi itu. Berulang-ulang. Terus, saya melek, jam 3 pagi. Ternyata istri saya anak ngorok. Saya bangun nih, Mama, aku tadi nyanyi keras-keras, kamu enggak dengar tak? Enggak. Oh, rupanya saya mimpi. Ya saudara. Tapi nyanyian ini menyebabkan saya berpikir. Nyanyian ini dinyanyikan oleh Elvis sebagai nyanyian apa namanya? Apa sih? It's now or never. Tapi sebetulnya bukan itu. Sebetulnya ini adalah lagu Natal, ya, dikarang tahun 1921 oleh seorang bernama William Booth. Nah, saya rasanya menyanyikannya itu, jadi saya bilang sama istri saya, aku nyanyian ini loh. Ditinggalkannya kemuliaannya, Yesus juru selamat lahir di dunia. Palungan tempatnya, miliknya menolak dia. Anak manusia penuh sengsara. Saya pikir saudara, ini adalah satu peristiwa yang paling tragis. Datang kepada miliknya dan ditolak. Allah tahu itu bakal terjadi, tapi Allah tetap memberikannya. Saya mau cerita. Di Jawa Timur, ada satu orang punya anak 3. Anak pertama perempuan, kedua dan ketiga laki-laki. Anak kedua ini autis. Si papa ini berdoa, puasa,
lama untuk anak yang kedua ini. Supaya ada mujizat. Lama. Beberapa tahun. Dan terjadi perubahan. Di usia remaja, anak ini enggak autis lagi. Biasanya anak autis itu cerdas. Jadi anak ini menunjukkan kecerdasan yang tinggi dan enggak autis lagi. Papanya bangga sama dia. Dan anaknya tumbuh, disekolahkan jadi besar. Dan kemudian satu hari papanya menyerahkan segala hal untuk diurus anaknya yang autis ini. Saudara-saudara, belum lama papanya menyerahkan, anak autis ini sudah mulai gini, "Papa, kita perang, siapa yang menang?" katanya. Papanya diem aja. "Kita perang, siapa yang menang?" katanya. Rupanya ada konflik antara papa sama anak. Papanya diem aja. Dan satu kali sampai pada klimaksnya, si papa dituntun keluar rumah disuruh pergi. Ini Dahlan Iskan sampai memuat di satu kolom, ya, satu kolom Dahlan Iskan memuatnya sebagai satu hal yang sangat tragis. Viral waktu itu di Indonesia, tapi ya sudah gitu aja. Sampai bapaknya mati, tidak boleh ditaruh di rumahnya. Bapaknya mati, anak ini tidak maesong, tidak sangseng. Ini penolakan tidak seharusnya. Tidak seharusnya kan? Tidak seharusnya kan? Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saudara, Tuhan tetap memberikan putranya walaupun ditolak. Anaknya diberikan bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Namun, orang-orang yang menolak itu punya konsekuensi. Slide berikutnya. Ini sebetulnya tulisannya mau saya tulis hitam sekali, tapi tidak kelihatan nantinya. Apa? Tadinya tinggal dalam kegelapan, setelah Tuhan Yesus datang tetap dalam kegelapan. Bukan karena menolak Tuhan Yesus lalu dia ditaruh dalam kegelapan, tidak. Tadinya memang dalam kegelapan, kita semua dalam kegelapan. Karena menolak, maka tetap dalam kegelapan. Dan tetap dalam kegelapan itu berarti sudah dihukum dan binasa. Jadi jangan bilang, masa Tuhan begitu kejam yang nggak percaya, terus cemplung ke neraka. Enggak, orang-orang ini memang sudah binasa, tapi ditawari hidup, menolak tawaran Tuhan. Nah kalau dia mati, memang dia milih mati, toh. Kalau dia binasa, memang dia milih binasa. Saudara-saudara, tapi slide berikutnya. Kalau orang yang menerima dia, Tuhan itu berkata begini, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Saya lebih cenderung bilang ini bukan adopsi, tapi dipulihkan. Tadinya anak-anak Allah, Tuhan menciptakan Adam sebagai anaknya, toh, lalu binasa. Sekarang ini dipulihkan menjadi anaknya, diberi otoritas untuk menjadi anak Allah. Ya, menerimanya, percaya pada namanya. Saudara bilang, ya kami ini di gereja percaya pada namanya. Kalau enggak, masa kami ada di gereja? Nah, di sini letak perbedaan persepsi, saudara. Ada orang-orang yang bilang, ya sudah terima Tuhan Yesus, ya sudah. Tuhan Yesus ada dalam hatinya. Kalau dia begini gitu, Tuhan Yesus ada dalam hatinya. Saudara, halnya bukan gitu. Kalau saya terima istri saya, dia ini umurnya 70, 55 tahun bersama dengan saya terima dia. Kan karena saya mencintai dia. Kalau saya tidak mencintai, tidak akan terima dia, kan? Nah, kalau kita terima Tuhan Yesus, harusnya ada cinta kepada Tuhan Yesus. Ada kasih kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi nyanyian tadi disambung dengan refrennya, oh ku cinta dia, selalu ku puja, dia kehidupanku, semuanya bagiku, pencipta dunia, pelepasku juga, segenap kepenuhan Allah ada dalam dia. Saudara mencintai Tuhan Yesus enggak?
Aku percaya, tapi saudara mencintai Tuhan Yesus enggak. Saya sudah terima dia, tapi saudara mencintai Tuhan Yesus enggak. Ya. Menerima karena cinta, percaya dan mencintai. Dan saudara Tuhan Yesus bilang gini toh, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Maka kami, aku dan Bapa akan datang dan tinggal di dalam hatinya. Ini kan kondisional. Tidak kepada semua orang yang bilang menerima Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus dalam hatinya. Hanya orang yang mencintai Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya. Ini kondisional. Bagi orang yang bilang, saya terima Tuhan Yesus, tapi sama sekali tidak mencintai Tuhan Yesus, ya nggak ada Tuhan dalam hatinya. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak menolak perintahnya, toh? Tidak menolak perintahnya. Itu artinya hidup dalam kebenaran. Menerima Tuhan Yesus berarti buktinya adalah hidup dalam kebenaran. Itu namanya buah. Itu namanya buah. Nah, bisa orang terima Tuhan Yesus tidak berbuah, nah mungkin. Dari hidup dalam dosa, buah kebinasaan, begitu dia terima Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan, taat pada perintahnya, maka dibuktikan dengan satu, hidup dalam kebenaran. Yohanes Pembaptis mengatakan buah-buah pertobatan. Mau berapa lama orang menunjukkan buah pertobatannya? Kan hari ini bertobat, hari ini juga berbuah. Ya kan? Buah pertobatan kan nunggu 7 tahun lagi. Ada perubahan dalam kehidupan. Saudara, ini penting karena sekarang belakangan ini banyak cuma bertumbuh pada siapa yang mau terima Tuhan Yesus, siapa mau terima Tuhan Yesus, angkat tangan, sudah itu mereka hidup sebagaimana yang mereka mau. Saudara tahu, Billy Graham, penginjil yang besar, ya 90% orang yang mengaku bertobat dalam penginjilan Billy Graham kembali kepada kehidupan yang lama. Kenapa? Karena mereka coba berhenti pada, aku mau terima Tuhan Yesus. Dulu ada seorang bernama Charles Finney, ya, dia berdoa, menginjil dan sebagainya. Lebih daripada 70% orang-orang yang bertobat, mereka tetap setia pada Tuhan sampai akhirnya. Karena orang sekarang beda sama orang dulu. Orang sekarang tersinggungan, saudara. Tersinggungan. Ya, tersinggungan, itu yang susah. Mungkin karena lahirnya kelewat gampang kali. Kalau anak dulu lahirnya kan susah. Anak dulu itu lahirnya susah. Harus berjuang. Harus berjuang. Anak, mungkin loh ya, saya belum bisa membuktikan. Mungkin anak sekarang lahirnya terlalu gampang. Kan seksiosret lahir. Gak usah berjuang. Mungkin itu, tapi ya ini ngomong-ngomong kosong lah. Tapi kembali kepada hal yang tadi. Saudara di sini menerima atau pura-pura menerima. Atau kerasa-kerasaan menerima. Tapi sebetulnya belum menerima. Saudara, ambil keputusan malam ini. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku menerima dia. Aku mengasihi dia. Apa yang dia katakan akan aku lakukan. Kalau aku belum bisa, aku minta kekuatan dari dia supaya aku bisa melakukannya. Niatnya memang mau taat. Maka saudara-saudara, di sini dikatakan, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ngerti enggak? Kalau kita sebagai anak-anak Allah, dari kepenuhan yang ada dalam Tuhan Yesus, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? Ini kasih karunia. Susul lagi kasih karunia. Disusul lagi kasih karunia, enggak habisnya. Ada terjemahan yang bilang menerima anugerah demi anugerah. Ini anugerah. Susul lagi dengan anugerah berikutnya. Susul lagi dengan anugerah berikutnya. Susul lagi dengan anugerah berikutnya. Atau berkat. Ini berkat. Disusul dengan berkat berikutnya. Disusul dengan berkat berikutnya. Bukan setahun sekali menerima berkat. Kalau bonus kan setahun sekali.
Ya, tapi berkat dari Tuhan bukan itu. Berkat demi berkat, kasih karunia demi kasih karunia. Sebab apa? Kita menerima dari kepenuhan Tuhan Yesus. Dari kekayaannya yang ada. Orang Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia hidup dengan penuh kasih karunia. Bukan dari masalah ke masalah. Kan banyak, masalah satu, belum beres, masalah lagi. Belum beres, masalah lagi. Belum beres, masalah lagi. Masalah bertumpuk-tumpuk. Bukan kutuk demi kutuk. Tidak. Tidak, saudara-saudara. Orang yang menerima Tuhan Yesus dengan benar, dia hidup dalam berkat Abraham. Dia hidup dalam berkat Abraham. Tidak kurang dari itu. Jadi bagaimana? Ya, saudara ya harus ambil keputusan. Semoga malam ini kita semua, saudara semua mau jujur terhadap diri sendiri. Sudah terima terang itu kita berhari Natal. Bukan cuma celebration, tapi kita bilang, aduh ya Tuhan, aku menerimamu, aku ini menerimamu. Dan Tuhan bilang, aku juga tahu kalau kamu menerimamu, aku kan ada dalam hatimu. Kenapa? Kan kamu taat sama perintahku. Kamu kan taat pada semua perintahku. Ya. Seorang yang merasa Kristen, tapi mengabaikan perintah Tuhan, pada dasarnya dia belum menerima Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam hatinya. Saudara, ini kasih yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan nyatakan. Kalau kita menyambut, kita akan tahu kasih itu. Kita paham kasih Tuhan itu. Maka, slide berikutnya. Bapak-bapak yang telah menerima kasih Tuhan itu, keluarga-keluarga yang tidak menerima itu. Hatinya, hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Yang tadinya, ya, semua untuk keperluanku, sekarang semua untuk keperluanmu. Beda ya, tadi semua untuk keperluanku, tapi sekarang semua untuk keperluanmu. Bapak-bapak yang menerima putra Tuhan Allah, memahami bagaimana kasih Bapa, maka hatinya harus berbalik pada anak-anaknya. Tidak jauh dari anak-anaknya. Tidak cuek pada anak-anaknya. Bagaimana mama sajalah. Tapi punya perhatian yang cukup pada anak-anaknya. Sesibuk apapun Bapa harus punya waktu untuk anak-anaknya. Bukan waktu yang berkualitas, sedikit tapi berkualitas. Waktu yang cukup dan berkualitas. Satu hari, waktu saya masih koas dulu tahun 75-76, susu paling bagus itu SGM. Satu hari, di dulu itu bukan cuma stunting, busung lapar dan kwashiorkor itu banyak sekali. Sekarang hampir gak pernah ditemui itu. Satu ibu bawa anaknya bengkak semua sebadan. Dia pikir anaknya gemuk. Padahal bengkak semua sebadan. Dengan bangganya ibu itu bilang, saya itu kasih SGM dokter, katanya. Orang dulu itu simpel ya, masih mahasiswa tapi sudah dipanggil dokter. Nah sekarang masalahnya, satu kaleng itu habis berapa lama Bu? 2 bulan katanya, ya mati aku. Nah, jadi anaknya diminumi SGM campur banyu. Banyu tok ya bengkak semua. Orang kadang-kadang bilang sedikit asal berkualitas. Tidak saudara-saudara, harus cukup dan berkualitas. Harus sediakan waktu yang cukup dan berkualitas. Sesibuk apapun, harus ada itu. Saya menunjukkan satu hal, silakan.
mau menunjukkan ini kenapa. Saudara bilang saya cuma omong doang. Ya, saudara ini harus diterapkan dalam keluarga. Dan itu kebetulan anak-anaknya ada di sini tuh, yang nakal tuh dari depan tuh. Waktu itu baru umur setahun, enggak ngerti tuh, dia doa mana ngerti. Orang bilang enggak ngerti. Yang nyanyinya teriak-teriak itu di situ, senyum-senyum itu. Umurnya baru sekitar 5 tahun. Ya, dan papa mamanya kan sibuk sekali. Papa mamanya sibuk sekali. Baru pulang dari Singapura mereka, ya. Kesibukan itu sangat tinggi. Sampai sekarang juga sangat sibuk. Sibuk sekali. Tapi kan waktu untuk anak itu harus ada. Waktu untuk anak. Bersama-sama dengan anak di hadirat Tuhan. Ya, bersama-sama dengan anak di hadirat Tuhan. Harus ada. Kalaupun tidak tiap hari, harus beberapa kali seminggu. 2-3 kali seminggu mungkin. Lebih sering, lebih bagus. Tetap harus ada waktu. Kan kita sedang hati Bapa. Natal adalah bukti dari kasih Bapa. Bapa yang mengasihi anaknya, bawa anak itu ke surga. Jangan biarkan dia jalan ke neraka. Iya kan? Bawa dia ke surga. Jangan biarkan dia jalan ke neraka. Anak saya sudah gede-gede, masih anakmu bukan? Masih, ya wis. Anakku ya gede-gede, saudara. Ya, masih anakmu bukan? Masih, ya udah, masih anakmu ya masih anakmu. Ya kan? Kalau saya punya papa, saya masih anaknya toh. Kan bukan berarti kalau sudah gede, sudah punya anak, bukan anak saya lagi. Kemarin saya ketemu Hana itu, waktu ulang tahun yang berapa hari yang lalu. Saya ke Hana, dia bilang, happy birthday, buat papa sih lu masih umur 4,5 tahun. Dia bilang, dia ketawa. Dulu itu saudara, anak-anak memang susah mengenal kasih Bapa. Kan pipinya tembem gede gitu. Bidang ciumnya itu lebar. Jadi saya kalau mencium dia itu sama gemes gini. Berakhir dengan dia nangis, saudara. Berakhirnya dengan dia nangis. Itu kan Bapak biasanya kayak gitu ya toh. Ya, Ron, kalau mencium Icil gitu. Atau Bapak biasanya kayak gitu. Enggak, anak sulit mengerti kasih Bapak. Tapi saudara-saudara, mari kita belajar ya. Mari kita belajar. Anak-anak, mari belajar untuk mengerti kasih Bapak. Ibu-ibu, kembali kepada apa? Susah saya ngomongnya, ada di sini, nggak mau keluar dari mulut. Kadang-kadang gitu. Ibu-ibu itu kan Tuhan ciptakan menjadi penolong yang sepadan. Di balik laki-laki hebat, ada perempuan yang hebat. Kurang lebih gitu. Di balik laki-laki hebat, ada perempuan yang hebat. Jangan jadi pesaing buat suamimu, tapi jadilah mendorong bagi suamimu. Kadang-kadang minta ya, masih bisa, pura-pura enggak bisa minta tolong Michael gitu ya. Supaya dia senang, oh pinta enggak bisa, aku bisa, padahal kamu bisa. Ibu-ibu kan seringkali bisa begitu, berlagak begitu sama bapaknya. Kadang-kadang istri saya yang minta tolong itu saya tuh mikir, lu itu bisa atau cuma, tapi itu kadang-kadang perlu. Sehingga suaminya merasa dihargai. Tapi bukan cuma dalam hal itu, dalam banyak hal yang lain. Jadilah pendorong bagi suamimu. Pokoknya gini, di balik laki-laki yang hebat, pasti ada perempuan yang hebat. Saudara pernah dengar Raja Ahab? Raja Ahab. Raja Ahab itu raja yang paling jahat di Israel. Di balik Raja Ahab ada Isabel. Ya, di balik Raja Ahab ada Isabel. Ibu-ibu, Isabel bukan? Bukan. Saya tuh lagi mikir-mikir, istri saya itu Isabel bukan ya? Gitu. Yul, Isabel bukan Yul? Bukan. Ya, saudara, jadi ini bukan cuma laki-laki. Kamu dikembalikan pada perannya, sehingga bapak-bapak ini melakukan fungsinya dengan benar. Di sini kan banyak bapak. Bukan cuma bapak di surga mengorbankan anaknya, tapi bapak-bapak ini mengikuti teladan Bapak di surga. Apa? Dia memberikan putranya yang tunggal
Lalu apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh bapak-bapak? Dari contoh Bapak di surga. Baca Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Saya tanya sama anak saya. Nah, kalau suami mengasihi istrinya, apakah dia mengasihi anak-anaknya? Iyalah katanya. Lalu saya tanya sama yang Cili ini. Nih Cil, kalau suami mengasihi istrinya, apa dia mengasihi anak-anaknya? Iyalah katanya. Saudara ini cerdas sekali nih saudara. Hati-hati kalau ngomong ke dia. Buat saya cerdas atau buat saudara. Iyalah katanya. Jadi Efesus pasal 5 ini bicara soal suami yang mengasihi istri. Tapi itu otomatis juga harus mengasihi anak-anaknya. Kecuali istri kedua. Kalau istri kedua, maksudnya gini, istri kedua istri selingkuhan itu loh. Istri selingkuhan, nah itu saya enggak tahu. Ya, itu sih kan memang dari sononya memang dosa ya tetap dosa. Ya, istri selingkuhan. Tapi ini kita bicara soal istri yang benar. Suami terhadap istri yang benar dan anak-anaknya yang benar. Coba perhatikan. Kristus telah satu mengasihi jemaat. Saudara-saudara, belajarlah mengasihi keluargamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ya, sejak saya nikah, saya hampir tidak pernah makan di luar sendirian loh saudara. Tidak pernah saya bawa uang masuk ke restoran makan sendiri gitu, tidak pernah. Tidak pernah. Saya tidak pernah melakukan itu. Kecuali waktu di Kalimantan. Dia di Ngoro, saya di Kalimantan, ya gimana? Ya, mengasihi. Mengasihi itu dengan perbuatan. Dengan perbuatan. 2, telah menyerahkan dirinya baginya. Seorang suami, dia menyerahkan dirinya kepada istrinya. Dan itu juga kepada keluarganya. Teladannya Tuhan Yesus. Menyerahkan dirinya berarti menyerahkan semuanya. Termasuk dompetnya. Termasuk ATM-nya. Dan PIN-nya sekalian. Kalau selain ATM dan PIN buat apa ya? ATM-nya dan PIN-nya sekalian. Termasuk HP-nya. M-Banking-nya. Semuanya. Semuanya. Kalau HP saudara bagi istri saudara, gimana? Diikuti sama istri saudara, kira-kira saudara happy atau langsung diambil? Ada rahasia di situ yang istriku tidak boleh tahu. Ya bukan gitu. Yang benar bukan gitu. Ya, semua harus tahu. Ya gak tahu lah, kalau saya sih semua yang ada dia tahu lah. Kamu tahu PIN-ku? Tahu. Semua tahu dia. Tidak ada yang tersembunyi. Sekarang ini juga karena gara-gara saya ini celananya kok jadi sesek ya, saya jadi lemu. Gemuk. Jadi dompet itu gini toh, ya semua dikasih dia tuh, saat duit-duitnya. Apa nanti kembalinya kurang atau tambah saya enggak tahu. Atau masukin aja di situ. Saudara-saudara, aku bilang saudara ya, menyerahkan segala sesuatunya, mempercayakan segala sesuatunya. Dalam Amsal pasal 31, kan di situ dikatakan kepada istrinya, hati suaminya percaya kepadanya. Hati suaminya percaya kepadanya. Kamu percaya sama istrimu ya? Sekarang. 5 tahun lagi nanti tak tanya. Masih percaya sama istrinya enggak? Gitu. Kan baru 3 bulan. Baru 3 bulan masih percaya. Ya, pinta ya. Belajar ya saudara ya. Belajar ya. Lanjut. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya,
Ini berarti harus mengajarkan dan melakukan firman sesuai dengan Ulangan pasal yang ke-6. Tuhan Yesus adalah firman dan dia mengajarkan firman. Seorang laki-laki yang mengasihi keluarganya, mengasihi anak-anaknya, dia adalah sumber kebenaran bagi anak-anaknya. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan kepada laki-laki Israel, supaya kamu selalu memperkatakan firman ini di meja makan, di jalan, di rumah, maksudnya ya nggak terus-terusan lah ya, tapi maksudnya tidak pernah tidak memperkatakan firman Tuhan. Kapan terakhir kali saudara berbicara tentang firman Tuhan pada anak-anak saudara? Kapan terakhir kali bapak-bapak bicara tentang firman Tuhan pada anak-anaknya? Rubah saudara ya, rubah. Bapak-bapak haruslah menjadi sumber kebenaran bagi anak-anaknya. Ibu-ibu, jadilah penopang yang kuat buat suamimu. Ya, jadilah penopang yang kuat buat suamimu. Saya mau gini, suami itu kepala, istri itu tubuh. Leher masuk tubuh atau masuk kepala? Leher masuk tubuh atau masuk kepala? Hah? Masuk tubuh. Jadi noleh kemana tergantung siapa? Noleh kemana tergantung siapa? Tergantung kepala atau tergantung leher? Tergantung dua-duanya kan. Ya, saudara, di sini itu ada satu sendi begini ya. Itu masuk ke, ada lubang di kepala situ, sendinya itu gini itu masuk di kepala. Nah, lalu ada otot dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ya. Nah, mau noleh kemana, otot inilah yang menentukan. Jadi terus terang, suamimu kemana, tergantung istrinya juga pada akhirnya. Noleh kemana, itu istrimu juga yang berperan. Jadi kalau mau menjalankan dengan benar, Natal adalah pernyataan kasih Bapa dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bukan cuma mikir Tuhan mengirim mengutus anaknya, tapi aku buat apa yang harus saya lakukan? Kerjakan ini. Kerjakan ini. Supaya kata Tuhan, aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Masalahnya di situ. Sebaliknya, ada terbentuk umat yang layak bagi Tuhan. Jadi, Allah hadir bagi keluarga. Allah bekerja satu melalui Bapa. Allah hadir melalui keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, gitu dah kalimatnya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan itu terwujud satu. Kalau Bapak mau berfungsi dengan benar. Dan Ibu berfungsi dengan benar. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Mari kita